Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Mari kita sembah, kita agungkan Tuhan yang Maha Tinggi, Sang pemegang nafas kehidupan setiap ciptaannya. Bersama kita serukan hormat bagi Allah. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Hormat bagi para yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Kita pujikan bait ketiga. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam puji Ratus di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, hormat
kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Allah, karena Tuhan senantiasa mengasihi kami, menuntun, memberkati, menyertai setiap langkah kehidupan kami, menopang kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, menguatkan kami ketika kami merasa lemah. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa menggembalakan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia-Mu, kesempatan ketika hari ini kami boleh kembali beribadah. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang memampukan kami, melayakkan kami untuk kami beribadah bersama-sama. Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, untuk setiap kegagalan kami di dalam menjalani hidup ini, untuk setiap kebebalan kami di dalam kami melakukan akan firman Allah, untuk setiap celah kami yang membawa kami, menjadikan kami tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami, supaya di dalam anugerah-Mu, di dalam pemulihan-Mu, kami benar-benar layak untuk mengalami kebaikan dan kelimpahan berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengaku dosa, dan memohon pengampunan dosa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam kemurahan Tuhan, bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus 2 ayat 22. Firman Tuhan berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja bersama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara terkasih, realita kehidupan penuh dinamika. Mungkin saat ini kita belum melihat jalan Tuhan terbuka untuk problem hidup yang menghadang, dan kita tak mengerti rencananya bagi kita. Namun kuatkan hati, teguhkan iman, agar kita dimampukan untuk menancapkan jangkar pengharapan kita kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kepadamu hatiku percaya. Bersama kita nyatakan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya.
jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tekanan problem hidup yang mendera bagai tantangan penguji iman. Adakah kita mempunyai iman bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang mau dan mampu menolong kita yang percaya kepadanya? Karena tak ada persoalan yang lebih besar dari Allah yang Maha Besar. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan katakan ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
masuk dalam pelayanan doa syafaat dengan pokok doa yang pertama, agar iman di hati setiap orang percaya semakin ditambahkan dan diteguhkan. Dan kedua, berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Mari bersama kita berdoa sambil membuka suara. Tuhan Yesus, tiada henti kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, juga atas iman yang Tuhan anugerahkan pada kami, serta memampukan kami untuk mempercayai atas semua janji firman-Mu, sehingga kami boleh tinggal tenang di dalam kasih-Mu dan percaya bahwa Tuhan selalu menuntun langkah kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang baik dan mulia bagi setiap kami. Namun tolong kami kalau saat ini di dalam hati kami mungkin masih ada tersimpan kebimbangan, khawatir dengan apa yang terjadi saat ini, yang tanpa kami sadari sesungguhnya adalah ungkapan dari hati yang kurang mempercayai akan janji firman-Mu dan tak mampu meyakini bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang tetap jauh lebih besar, lebih tinggi dan dari gunung-gunung persoalan yang ada. Karena Tuhan Allah yang selalu ada bersama kami adalah Allah yang dahsyat, yang maha besar, Sang Pencipta dan pengendali seluruh alam semesta. Tuhan Yesus, ampunkan kami yang kurang percaya dan tolong kami yang tidak percaya. Kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan setiap orang percaya untuk terus melakukan perjuangan iman, supaya semakin bertumbuh dalam kebenaran dan teguh dalam iman karena pengenalan akan Tuhan melalui firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, jaya dan perkasa atas segalanya, pencipta dan pengendali alam semesta, termasuk virus corona. Dan pada saat ini sehati kami mohon kiranya Tuhan berkenan melayakan umat manusia memperoleh belas kasihan Tuhan. Juga kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kekuatan kepada Bapak Presiden dan semua pejabat terkait, juga TNI dan Polri. Kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan mengaruniakan semangat juang yang tinggi, agar semua personal yang terkait dikuatkan untuk satukan hati, satukan energi dan kekuatan untuk memberikan yang terbaik guna memberantas COVID-19 dan pemulihan bagi ekonomi nasional, agar stabilitas keamanan bangsa Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama di tengah-tengah situasi yang banyak orang hari ini mungkin harus beribadah di rumah gitu ya, memilih beribadah di rumah oleh karena ya selain karena penyebaran virus corona tapi juga karena situasi kondisi alam cuaca yang berubah-ubah menjadikan tubuh kita menjadi kurang fit biasanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan satu pokok perenungan memiliki iman sebesar biji sesawi. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah biji sesawi itu? Gitu ya. Seperti apakah biji sesawi itu, dan mari kita memperhatikan beberapa fakta unik dari biji sesawi. Yang pertama dikatakan bahwa biji sesawi itu ukurannya sangat kecil. Kalau di dalam terjemahan Alkitab itu diterjemahkan menjadi black mustard atau mustard hitam. Bapak Ibu dan Saudaraku, ukurannya sangat kecil sekali ya. Dikatakan dibandingkan dengan biji-bijian lain maka ukurannya sangat kecil karena memiliki diameter hanya sekitar 1 mm. Ada yang warna hitam dan warna coklat. Zaman sekarang mustard hitam itu mulai semakin langka karena pertumbuhannya agak lebih lama dibandingkan dengan mustard yang warna coklat. Ukurannya sekitar 1 mm atau lebih kecil daripada biji merica. Kalau mau nyentuh nanti saya punya itu ya, asli dari Israel ini. Gitu ya. Kurang lebih kecil banget seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, tetapi biji yang kecil ini ternyata bisa menghasilkan sebuah pohon yang tinggi
dari sebuah biji yang kecil yang ukurannya tidak lebih besar daripada biji merica itu bisa menghasilkan sebuah pohon yang tumbuhnya bisa sampai sekitar 3 meter, kurang lebih sekitar 3 meter. Biji sesawi ini juga bisa tumbuh di tempat yang di segala tempat, namun biasanya orang menanamnya itu bukan di taman, bukan sebagai hiasan, tetapi lebih cenderung ditanamnya di daerah perkebunan. Nah, kegunaan biji sesawi pada masa lalu atau mustard ini pada masa lampau itu ada beberapa hal, baik terkait dengan urusan masak-memasak ataupun terkait dengan urusan kesehatan atau obat-obatan. Ya, memanfaatkan rasa pedas atau panas gitu yang ada di dalam biji sesawi itu. Saya sudah nyoba ngeletus ini ya, bahasa Jawa ini ngeletus apa? Bahasa Indonesianya itu mencicipi, dan memang ada rasa pedesnya gitu ya. Memang tidak sepedas merica atau lada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, para ahli mengatakan memperkirakan biji sesawi ini adalah tanaman yang berasal dari sekitaran Laut Tengah dan termasuk di dalamnya adalah daerah Kanaan atau Palestina. Nah, menarik lagi Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, fakta unik dari biji sesawi ini adalah bahwa pernah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar murid-muridnya, mengajar orang percaya atau orang yang mengikutinya, setidaknya di dalam 2 sisi, di dalam 2 pengajaran, 2 peristiwa. Yang pertama adalah Yesus mengajar orang banyak dan kemudian ia memakai gambaran biji sesawi itu, mengaitkannya dengan dengan kerajaan surga. Biji sesawi itu dikaitkan dengan kerajaan surga. Nanti kita bisa baca, perhatikan dalam Matius pasal 13 ayat 31 dan 32 dan seterusnya. Kita bisa perhatikan dalam Markus ataupun Lukas. Itu yang pertama. Biji sesawi yang kecil itu oleh Tuhan Yesus dipakai untuk menggambarkan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, dan ini yang akan kita renungkan bersama-sama, Tuhan Yesus juga memakai gambaran biji sesawi ini untuk menggambarkan atau mengaitkannya dengan iman yang dimiliki atau iman yang ada di dalam diri para murid. Nah, Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20 dan juga di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. 2 perikop bagian firman Tuhan ini saya harapkan nanti kita bisa baca bersama-sama, bisa baca di rumah ya. Kita fokus kepada 1 ayat di dalam masing-masing Injil Matius pasal 17 dan Lukas pasal yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 17 ayat 20, supaya gampang, yang laki-laki gitu ya, para bapak-bapak, Matius 17 ayat 20, kemudian yang ibu-ibu Lukas 17 ayat 6 ya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Yang bapak-bapak Matius 17 ayat 20 kaum pria, kemudian kaum ibu-ibu, kaum wanita Lukas 17 ayat 6 gitu ya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 17 ayat 20, kaum pria, kaum bapak, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena saya potong ya, baik. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke tempat sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Silakan kaum ibu, 1, 2, 3. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Allah. Bapa, firman-Mu telah kami baca, dan tiba saatnya untuk kami merendahkan diri kami, mengarahkan hati kami seutuhnya kepadamu, untuk diajar oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus-Mu, memahami, mengerti akan kehendak-Mu. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu atas setiap kami ya Allah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada setiap kita gambarannya sama. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, dalam Injil Matius pasal 17 Tuhan katakan, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Kemudian Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-6, dia katakan seperti ini, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Kristus, bagian firman Tuhan ini ketika kita membaca, ketika kita melihat, ketika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, seolah-olah adalah sebuah penguatan yang luar biasa. Dikatakan kalau kita punya iman sebesar biji sawi, maka sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin itu pasti akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada beberapa orang bahkan tanpa memperdulikan bagaimana kehidupannya, tanpa memperdulikan latar belakangnya, tanpa memperdulikan masalahnya, mengklaim bagian firman Tuhan ini, pokoknya Tuhan, aku punya iman sebesar biji sesawi ini, maka aku yakin pasti engkau akan mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagiku, semuanya pasti akan engkau kerjakan. Sampai yang mustahil, yang memang benar-benar mustahil, bukan kebutuhannya itu, dia minta dan dia klaim, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, aku yakin bahwa engkau akan berikan di dalam kehidupanku. Padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hubungannya, dengan kehidupannya. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dia butuhkan di dalam menjalani hidup ini. Hanya untuk sekedar gengsi, hanya untuk sekedar gaya. Mengklaim firman Tuhan, aku tahu ya Tuhan pasti akan mengerjakannya. Karena aku punya iman dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oh Bapak Ibu dan Saudaraku, apakah sesederhana itu kita memahami akan iman yang sebesar biji sesawi itu? Mari kita memperhatikan Bapak Ibu dan Saudaraku, kapan perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dan kepada siapa perkataan itu diucapkannya. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20, ini ada sebuah kalimat yang merupakan teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Apa yang terjadi di dalam Injil Matius pasal 17 itu Bapak Ibu dan Saudaraku? Yang terjadi di situ adalah ada satu orang yang datang kepada Tuhan Yesus, kemudian memohon belas kasihan Yesus, Tuhan tolong belas kasihan-Mu, sembuhkan anakku ini dari sakit ayan. Jadi ada seorang bapak yang membawa anaknya untuk apa? Untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kemudian sang bapak ini berkata kepada Tuhan Yesus, aku sudah minta kepada murid-murid-Mu untuk mendoakannya, untuk menyembuhkannya, tetapi tidak sanggup, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, singkat cerita adalah para murid di situ mengalami kegagalan di dalam apa? Di dalam pelayanannya. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan akan anak yang sakit ayan itu dan kemudian mengusir setan dan kemudian orang itu pun pergi. Kemudian di dalam pasal 17 ayat yang selanjutnya, Tuhan Yesus kemudian bertemu dengan murid-muridnya. Murid-muridnya berbicara secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa kami tidak bisa? Kenapa kami tidak sanggup? Kenapa kami gagal di dalam melayani-Mu? Kenapa kami tidak bisa untuk mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit itu? Padahal Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami. Lalu disitulah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya, sesungguhnya kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi itu, maka kamu pasti akan bisa melakukan sesuatu yang mustahil di dalam kehidupanmu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam Injil Matius, kita ketemu sebuah situasi dan kondisi bagaimana para murid mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Gagal di dalam melayani, gagal di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan mengatakan, milikilah iman sebesar biji sesawi. Lalu bagaimana dengan Injil Lukas Bapak Ibu dan Saudaraku? Di dalam Injil Lukas ada situasi yang berbeda. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Di situ ada sebuah peristiwa. Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian Yesus mulai berkata-kata dan Yesus mengajarkan akan dua hal. Yang pertama dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 2 dan Lukas 17 ayat 3 dan 4 itu Yesus berbicara tentang hal penyesatan. Hati-hati, nanti akan ada penyesatan, pokoknya kamu harus berusaha untuk melawan akan penyesatan itu. Lalu yang kedua dalam ayat ketiga dan ayat yang keempat, Tuhan Yesus berbicara, mengajar murid-muridnya tentang apa? Tentang hal mengampuni. Ya, hal mengampuni, memberikan pengampunan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana respon para murid di dalam Lukas pasal 17 setelah Yesus mengajar tentang hal penyesatan yang harus mereka alami dan hal mengampuni yang harus mereka tunjukkan, yang harus mereka kerjakan sebagai ciri kehidupan mereka sebagai murid Kristus. Para murid berkata kepada Yesus di dalam pasal 17 ayat yang 5, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Apa makna di balik kalimat Tuhan, tambahkanlah iman kami?
Mungkin pada saat itu ketika murid-murid mendengar Yesus yang mengajarkan hati-hati dan waspada dengan penyesatan, kamu harus belajar mengampuni termasuk kepada orang yang berulang kali menyakiti akan hatimu, yang berbuat jahat kepadamu. Ayo, hati-hati penyesatan, lakukan pengampunan di dalam kasih Tuhan. Para murid berkata, ini sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tidak mudah untuk kami lakukan. Kami tidak sanggup untuk melangkah seperti itu. Maka mereka berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan, di dalam Injil Matius, kita ketemu dengan para murid yang ketika mencoba mengaplikasikan iman percaya mereka, mereka telah gagal. Dan Tuhan katakan, karena kamu kurang percaya, karena imanmu terlalu kecil. Di dalam Injil Lukas, kita ketemu dengan para murid yang belum melangkah, belum mengerjakan apa-apa, tetapi tahu akan perintah Tuhan, dan kemudian dia katakan, kami tidak sanggup, kami tidak mampu, Tuhan tambahkan iman kami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam dua situasi inilah kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan sanggup, kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan saudaraku? Jika dilihat dari dua kisah di balik tuntutan Yesus agar para muridnya ini memiliki iman yang sebesar biji sesawi itu, bisa dikatakan sesungguhnya Yesus menuntut supaya setiap kita, setiap murid-murid Kristus itu tetap memiliki iman yang benar di dalam segala keadaan. Tetap memiliki iman yang benar dalam segala keadaan. Entah itu situasinya dia sedang gagal, entah dia sedang berhasil, sedang menang atau kalah, senang atau susah, paham atau bingung, tahu atau tidak ngerti. Di dalam segala situasi, Tuhan menuntut setiap umatnya untuk memiliki iman yang sama, iman yang benar, yaitu iman yang hanya mengandalkan kepada kuasa Allah itu sendiri. Tuntutan ini pun juga Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan. Tuhan menuntut setiap kita sampai dengan hari ini, dan bahkan sampai sepanjang kita mengikut akan Tuhan itu, untuk kita memiliki iman yang benar itu. Iman yang benar di dalam Kristus, iman yang mengatasi setiap masalah, bukan iman yang berubah-ubah, tetapi iman yang tetap di dalam Kristus. Itulah yang Tuhan katakan, sesungguhnya kalau kamu memiliki iman biji sesawi, itu akan bisa mengatasi akan permasalahan, ngusir setan dan sebagainya. Iman sebesar biji sesawi, iman yang sama, iman di dalamku itu akan memampukan kamu untuk kamu menghadapi penyesatan, untuk kamu bisa mengampuni dan mengasihi orang yang membenci akan engkau. Iman yang sama, iman yang tetap, iman yang di dalam Tuhan Yesus itulah yang Tuhan inginkan untuk kita miliki di dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya, Bapak dan Saudaraku, apa dan bagaimana dengan iman yang sebesar biji sesawi yang Tuhan inginkan untuk kita miliki juga di dalam hidup ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memperhatikan akan kebenaran ini, beberapa bagian ini. Iman sebesar biji sesawi, yang pertama itu adalah iman yang utuh. Iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang utuh. Sebagaimana biji sesawi yang baik itu adalah biji yang utuh, biji yang berisi penuh, kalau bahasa Jawanya nggak kopong gitu kan ya. Biji yang benar-benar baik, biji yang benar-benar penuh, biji yang benar-benar terisi penuh. Maka kepada murid-muridnya Yesus menuntut iman yang penuh itu sebagai lawan dari kata kurang percaya. Kita ingat di dalam Matius tadi, Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Ketika murid-muridnya bertanya, kenapa kami tidak bisa, Tuhan? Padahal kami menjadi murid-Mu. Kami sudah melakukan sebagaimana yang Engkau perintahkan, seperti apa yang Engkau contohkan. Kenapa kami tidak bisa? Yang Yesus katakan apa? Karena kamu kurang percaya. Kata kurang percaya itu, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, imanmu terlalu kecil. Nah, dalam terjemahan yang lain lagi bukan hanya sekedar imanmu terlalu kecil, imanmu itu tidak pada tempatnya, imanmu itu tidak dalam kapasitas yang seharusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan sekiranya kamu mempunyai iman itu, disitulah ada sebuah indikasi bahwa para murid itu memiliki iman, tetapi iman mereka sekali lagi tidak di dalam kapasitas yang seharusnya. Apa artinya iman yang tidak dalam kapasitas yang seharusnya? Bapak, Ibu, dan saudara, para murid itu sesungguhnya mereka bisa sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi pengenalan mereka akan Kristus itu sangat dangkal. Pengenalan mereka akan Yesus itu sangat kurang, sehingga mereka tidak bisa percaya sepenuh hati kepada Kristus. Atau bisa jadi mereka adalah murid-murid yang mempunyai iman kepada Yesus, tetapi iman itu hanya sekedar hiasan,
ucapan, dan ritual belaka. Bukan iman yang utuh, Bapak dan Saudara yang Tuhan. Padahal secara nalar atau logika sebagai murid-murid Yesus, sesungguhnya mereka yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, kapasitas iman yang mereka miliki seharusnya adalah kapasitas iman yang melebihi dari kapasitas iman orang-orang yang lain. Para murid Yesus ini seharusnya memiliki pengenalan yang lebih akan Kristus. Mereka makan, tidur, berjalan, ngobrol bersama-sama, mendengar langsung pengajaran dari Tuhan Yesus, menyaksikan kuasa dan mujizatnya, diberikan secara langsung kuasanya oleh Tuhan Yesus. Harusnya secara nalar dan logika, kapasitas iman mereka itu penuh, full di dalam menjalani akan kehidupannya. Namun kenyataannya apa, Bapak? Kita bertemu dengan sebuah kenyataan bahwa mereka gagal untuk menyembuhkan orang yang sakit ayan itu sendiri. Mereka juga ragu untuk menjalankan akan ajaran dan perintah Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah berulang kali setiap hari, makanan sehari-harinya adalah mereka menyaksikan bagaimana kuasa Yesus diberikan dan dinyatakan atas hidup mereka. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Pengalaman iman, perjalanan iman bersama dengan Yesus ternyata tidak menjamin mereka untuk memiliki iman yang penuh di hadapan Tuhan. Iman mereka tetap menjadi iman yang kopong. Iman mereka tidak menjadi iman yang utuh. Iman mereka tidak menjadi iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga mereka gagal di dalam tugas pelayanannya. Dan mereka takut untuk melangkah untuk sesuatu yang mereka masih belum tahu dan belum bisa lakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jika kita mau jujur dan sadar dalam kehidupan kita hari ini, semakin berkembang dan majunya zaman itu justru semakin mengancam keutuhan iman kita. Tuhan menuntut iman yang utuh di dalam kehidupan kita. Tapi situasi dan kondisi seringkali menjadikan kita tidak lagi bisa memiliki akan iman yang utuh itu sendiri. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ada begitu banyak hal atau sebab yang bisa menjadikan kita kehilangan iman yang utuh. Atau menjadikan iman kita itu menjadi iman yang rusak dan tidak lagi utuh di hadapan Tuhan. Ada banyak pengajaran, pemahaman firman yang dilakukan dengan sekehendak hati, supaya bisa dan akhirnya bisa mengaburkan akan pengenalan kita akan Kristus. Berapa banyak orang yang mengenal akan Yesus dan kemudian mengajarkan tentang Yesus itu hanya sebatas sebagai seorang nabi yang mengajar, seorang guru yang agung dan dikagumi. Berapa banyak orang juga yang kemudian mengajar dan juga mengenal Yesus hanya sebagai seorang tokoh. Tokoh apa? Tokoh pembuat mujizat. Jadi tiap kali datang kepada Yesus untuk apa? Untuk minta mujizat. Kalau mujizat tidak ada, dia tinggalkan akan Tuhan Yesus. Berapa banyak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, termasuk orang-orang yang ada di dalam gereja pun ternyata tidak memiliki pengajaran dan pemahaman iman yang benar tentang siapakah Yesus itu sendiri. Pengajaran tentang iman diselewengkan. Iman bukan lagi berbicara tentang sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, yang mampu menggerakkan hidup kita untuk menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi iman lebih dipahami sebagai apa? Dipahami sebagai kuasa yang ada dalam diriku, yang mengatur hidupku, yang aku kerjakan untuk kebaikan hidupku. Meskipun itu harus bertentangan dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, penyimpangan-penyimpangan itu banyak terjadi, dan itu bisa menjadikan iman kita kepada Kristus tidak lagi menjadi iman yang utuh. Tradisi, ritual, budaya, kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani pun juga bisa mengacaukan akan iman kita kepada Kristus. Kalau kita lihat di dalam perjalanan sejarah gereja, perpecahan gereja itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jarang sekali yang terjadi oleh karena perbedaan ajaran. Ya, kalau di sejarah gereja awal-awal itu mungkin itu terjadi. Pemahaman tentang Yesus, pemahaman tentang Roh Kudus itu bisa menjadikan gereja itu akhirnya terpecah. Tetapi hari ini apa yang terjadi? Gereja bisa akhirnya menjadi gereja yang pecah. Jemaat bisa akhirnya menjadi jemaat yang terpecah. Bukan oleh karena perbedaan paham tentang firman Tuhan, tetapi lebih cenderung kepada perselisihan pendapat karena kebiasaan, kesukaan. Ada sekelompok orang yang merasa terbiasa nyaman dengan seperti ini, kemudian merasa terusik dengan kebiasaan yang baru, berantem, berdebat sana-sini, tidak ada dasar teologisnya. Kemudian ya sudahlah, kita tidak cocok. Bukan teologinya yang tidak cocok, tetapi aku tidak cocok sama kamu, aku tidak suka sama kamu, kemudian berpisah satu dengan yang lain. Apakah itu iman yang utuh? Tidak. Imannya sudah hancur berkeping-keping.
Imannya sudah kacau dan dikacaukan oleh berbagai macam yang namanya tradisi, budaya, ritual, dan kebiasaan atau apapun juga. Bahkan semakin maju dunia hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ternyata iman kepada yang lain yang tidak jelas itu pun juga bisa merasuki kehidupan orang percaya. Dan kalau tidak tegas ditolak, maka iman-iman yang lain itu bisa meracuni dan merontokkan akan iman kita kepada Kristus. Contoh sederhana Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kemajuan zaman yang demikian luar biasa pesatnya selama 2-3 tahun. Siapa yang menyangka dulu HP yang kecil ini bisa mengerjakan banyak hal? Dulu mungkin kita hanya berpikir, ya sudahlah pokoknya WA dan lain sebagainya, udah cukup, kita masih bisa ke gereja. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang merasa cukup beribadah di rumah saja melalui sebuah HP tanpa kehadiran secara fisik. Loh, saya tidak anti dengan kemajuan, tapi realitanya adalah apa? Apa di balik itu semua? Siapa yang kita tinggikan? Siapa yang kita senangkan? Kalau kita memiliki iman yang utuh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang mengutamakan Tuhan, dan mana yang menyenangkan diri sendiri. Dan kita harus memilih yang mana? Mengutamakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika kita beribadah di rumah, seperti yang Lestari sampaikan beberapa waktu yang lalu, apakah kita benar-benar dan sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita memilih beribadah di rumah untuk menyenangkan diri kita sendiri? Gereja juga bisa jadi seperti itu. Mengambil aplikasi seperti ini, buat rekaman seperti ini untuk apa sih? Meskipun kalau saya berkata ada live streaming seperti ini untuk bagaimana caranya Injil diberitakan. Tetapi jangan-jangan sampai di jemaat, oh iya ya enak ya disediakan fasilitas untuk apa? Untuk menyenangkan diri sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, iman yang utuh itulah yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan memakai gambaran, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi itu, biji yang utuh, biji yang baik, biji yang sempurna, iman yang utuh, sempurna, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di tengah tantangan zaman yang semakin menggila ini, Tuhan benar-benar tetap menuntut iman yang sama. Keutuhan iman kita hanya kepada Kristus. Kenapa? Tanpa iman yang utuh itu, tidak mungkin kita bisa memahami, merasakan dan mengalami mujizat Tuhan dengan benar. Tanpa iman yang utuh, tidak mungkin kita bisa mengerti, mengalami, merasakan, melihat, dan peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudaraku, iman sebesar biji sesawi. Iman seperti apa sih? Bukan hanya sekedar iman yang utuh, tetapi juga iman yang hidup. Iman yang hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan biji sesawi itu, di balik biji sesawi yang kecil itu ternyata memiliki potensi kehidupan yang luar biasa. Kalau biji sesawi itu adalah biji yang utuh, biji yang baik, ketika biji ini ditanam di tanah, kemudian dirawat, dihidupkan, maka dari biji yang kecil itu akan bertumbuh besar, dan bukan hanya sekedar bertumbuh menjadi besar, ketika sudah semakin besar, maka biji sesawi itu bisa menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Itulah iman kita seharusnya di dalam Kristus, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan. Bukan hanya tetap menjadi biji yang kecil dan terus kecil, tetapi seharusnya iman kita itu adalah menjadi iman yang terus bertumbuh, iman yang terus hidup, iman yang memberikan kehidupan bagi sekitarnya, iman yang menjadi berkat dan membawa dampak yang baik bagi sekitarnya. Meski kita harus sadar bahwa sesungguhnya dalam perjalanan iman kita itu tidak jarang iman kita harus menghadapi berbagai macam proses yang tidak mudah. Namun semuanya itu harus kita alami dengan satu maksud, supaya apa? Iman kita itu semakin sempurna, iman kita semakin bertumbuh. Setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap ketidakmengertian kita bukan untuk mematikan pertumbuhan iman kita. Tuhan izinkan untuk apa? Justru untuk semakin menumbuhkan iman kita, semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin besar, dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mudah dan biasa kalau kita punya uang banyak banget, lalu kita berbagi-bagi. Ya, misalnya beberapa waktu lalu di awal-awal pandemi gitu kan ya, ada orang yang memang terkenal orang kaya, punya uang banyak, lalu kemudian dia bagi-bagi uang kepada orang-orang, tukang becak dan lain sebagainya, sampai viral di mana di media massa. Wajar, biasa. Kenapa? Karena dia memberi di dalam kelimpahannya. Tetapi yang luar biasa apa?
Kalau hidup kita tercekik, kalau hidup kita biasa-biasa saja, kalau hidup kita terbatas, tapi kita masih bisa memberi kepada orang lain, itu baru yang luar biasa. Artinya apa? Di dalam perjalanan iman kita, Bapak dan Saudaraku yang kasih Tuhan, bisa jadi iman kita itu akan mengalami tekanan yang luar biasa, perasan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa, tapi kalau iman kita ini masih bisa bertumbuh dan menjadi berkat, itu yang luar biasa. Tapi kalau iman kita sudah biasa-biasa saja, kemudian memberi tanpa ada rasa kasih, tanpa ada rasa, pokoknya biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak dan Saudaraku. Iman sebesar biji sawi itu adalah iman yang hidup, iman yang berdampak, iman yang menjadi berkat bagi sama, meskipun harus mengalami situasi yang tidak mudah, mengalami proses yang tidak mudah. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini dan membandingkan antara Matius 17 dan Lukas pasal yang ke-9 atau Lukas pasal yang 17 ini, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Matius pasal 17 itu ditulis oleh Lukas dalam Lukas pasal yang ke-9. Nah, setelah Yesus berbicara, sekiranya kamu, kalau dalam sudut pandangnya Lukas, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Berproses sekian waktu, kemudian para murid berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman kami. Tuhan berbicara sekali lagi, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi, sama seperti yang diucapkan dalam Lukas pasal 9 atau Matius pasal yang ke-17. Menunjukkan hal apa sih? Menunjukkan bagaimana sesungguhnya Yesus benar-benar menginginkan murid-muridnya itu tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar ngerti, yakin, tidak. Tapi ada sebuah proses yang seharusnya berjalan, iman itu bertumbuh, iman itu akhirnya berproses untuk bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain sebenarnya, kalau tak pakai bahasa saya sendiri, Tuhan Yesus ingin berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, sebagaimana yang aku tuntut dan kamu telah gagal di masa lalu itu, maka sekarang imanmu yang sebesar biji sawi itu seharusnya sudah bertumbuh dan menjadikanmu berani melangkah tanpa ragu untuk menghadapi penyesatan dan memberi pengampunan. Jadi, tidak perlu lagi kamu minta kepadaku tambahkan iman kami. Namun, jika memang sejak dari kegagalanmu dulu sampai sekarang kamu juga masih belum punya iman sebesar biji sawi itu, seperti aku tuntut dulu, kata Yesus, maka sekarang belum terlambat. Miliki iman itu. Miliki iman yang utuh, miliki iman yang bertumbuh dan hidup di dalam kehidupanmu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hakikat iman Kristen atau iman di dalam Kristus adalah iman yang dinamis, bukan yang statis. Iman yang terus bertumbuh, iman yang terus berubah, bukan iman yang diam di tempat. Iman yang terus bergerak dan bertumbuh untuk mengatasi setiap tantangan zaman yang berubah-ubah. Semakin bertambahnya waktu, semakin bertambah dan bertumbuh pula iman, percaya, dan cinta kita kepada Yesus Kristus. Semakin lama kita mengenal akan Tuhan, semakin lama kita ikut akan Tuhan, seharusnya kita semakin setia dan terus setia di dalam mengikut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, meskipun realitanya seringkali berbanding terbalik. Semangat mengikut Yesus itu ada di awal, semangatnya luar biasa, percaya Yesus, setiap hari ke gereja. Semakin bertambah usia, semakin tua, setiap hari di rumah saja. Gitu ya, suruh gereja, mual saya minta ampun. Di WA, tetap aja enggak ke gereja. Alasannya, segudang alasan, gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah itu iman yang utuh? Apakah itu iman yang bertumbuh? Jangan-jangan kita mengatakan saya punya iman yang utuh, tetapi sesungguhnya iman kita sudah menjadi iman yang keropos. Jangan-jangan kita mengatakan iman kita adalah iman yang sudah bertumbuh, tetapi sesungguhnya adalah iman yang mati, yang diam di tempat, yang tidak menjadi berkat bagi sesama, bagi sekitar kita, tetapi iman yang hanya kita nikmati untuk kepentingan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali berkaca dalam kehidupan para murid, itu pun terjadi di dalam hidup mereka. Mereka seringkali gagal dalam beberapa peristiwa, Bapak Ibu Saudaraku. Semakin lama mereka mengikut akan Tuhan, beberapa peristiwa justru menunjukkan mereka tidak lagi berfokus kepada Kristus, tidak menunjukkan pertumbuhan iman yang benar. Mereka pernah berebut jabatan, mereka pernah menegur dan menghina ketulusan hati seorang wanita yang datang mengurapi Yesus. Bahkan salah seorang dari antara mereka sampai rela menjual Yesus seharga budak. Ketika Yesus membutuhkan kehadiran mereka, memerintahkan mereka untuk berjaga-jaga menemani pergumulan Yesus, mereka malah memilih untuk tertidur lelap. Dan bahkan ketika Yesus ditangkap,
Tidak satu pun murid yang ada bersama dengan mereka. Mereka melarikan diri semua karena lebih mementingkan kepentingan diri mereka. Padahal siapa mereka? Mereka adalah murid-murid yang sudah dipilih oleh Yesus, diberikan kuasa untuk mengikut Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus, mendengar apa yang Yesus ajarkan. Setiap peristiwa sudah Tuhan beritahukan, tetapi mereka meninggalkan akan Yesus ketika Yesus menuju ke salib itu sendiri. Bahkan setelah Yesus dikuburkan, bahkan bangkit sekalipun, sebagian di antara mereka memilih untuk kembali melaut, kembali kepada kehidupan lama mereka. Apa yang terjadi? Semuanya tentang aku, semuanya tentang murid. Mereka ada bersama dengan Kristus, mereka mengikuti Yesus, mereka menjadi murid Yesus, tetapi Yesus tidak benar-benar menjadi yang terutama dalam hidup mereka. Semuanya tentang aku, semuanya tentang kepentinganku, semuanya tentang keinginanku, semuanya tentang kehendakku, semuanya tentang pemuasan nafsuku. Adakah kita memiliki iman seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku? Seperti murid-murid seperti itu? Karena itu Yesus tegaskan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau akan pasti bisa setia dan melakukan banyak karya yang ajaib luar biasa bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam Yesus Kristus adalah benih iman yang hidup, yang harus ditanam, disiram, dirawat dengan baik supaya bisa terus bertumbuh, semakin kuat dan berbuah lebat. Tanpa upaya dan kerja keras untuk menumbuhkan iman kita dalam Kristus, tidak mungkin kita bisa membawa kebaikan bagi sekitar kita. Iman itu anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Besarnya mungkin tidak lebih besar dari biji sesawi, tapi biji sawi itu harus ditanamkan, harus dirawat, harus diusahakan, supaya akhirnya apa? Iman yang berasal, yang sempurna daripada Allah itu bertumbuh lebat dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, itu yang kedua, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang berbuah lebat. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudaraku, apa yang dimaksud oleh Tuhan ketika Tuhan berbicara iman yang sebesar biji sesawi itu? Yang ketiga, iman sebesar biji sesawi adalah iman yang berkuasa. Ini biasanya yang dicari oleh banyak orang. Iman yang berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa memindahkan gunung, berkuasa mencabut pohon ara dan kemudian tertanam di laut. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi bisa terjadi. Karena apa? Karena imanku. Oh, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berkaca sebentar. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Meskipun Tuhan dikatakan iman yang sebesar biji sawi itu adalah iman yang berkuasa, bukan karena iman yang kita miliki, tetapi karena Tuhan yang mengaruniakan iman itulah yang menjadikan peristiwa-peristiwa spektakuler itu akhirnya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan karena iman kita, tetapi karena iman di dalam Kristus, atau Kristus yang memberikan iman, Kristus yang berkuasa atas iman itulah yang akhirnya menjadikan kita mampu menghasilkan karya-karya yang spektakuler di dalam hidup ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari mana kita tahu itu? Mari kita berpikir sejenak tentang biji sawi lagi. Perhatikan biji sawi yang kecil itu. Biji sesawi yang kecil itu adalah biji yang tadi saya katakan utuh dan bisa bertumbuh. Tetapi bagaimana proses biji itu sampai akhirnya bisa menjadi pohon? Siapa yang tahu? Ilmu pengetahuan hanya bisa menjelaskan biji itu nanti pecah, dari pecah itu nanti akhirnya akan muncul tunas. Tunas itu kalau disiram terus akan bertumbuh besar-besar dan seterusnya sampai akhirnya menjadi tinggi dan kemudian berbuah. Hanya itu yang bisa diberi ketahuan. Tapi proses yang sesungguhnya, bagaimana pohon itu bisa jadi besar, tidak ada yang tahu. Atau jangan pohon sesawi lah, biji sawi. Seringkali ketika kita bicara tentang anak-anak kita gitu ya, ketemu dengan anaknya teman atau sahabat atau saudara sekian tahun karena pandemi, 2 tahun nggak pernah ketemu, begitu ketemu biasanya kita ucapkan apa? Wih, anaknya wis gede yo, gak kroso, ndak terasa, sudah besar anaknya. Bener, ya memang bener ndak terasa. Entah yang menjaga, merawat, atau yang membesarkan, atau yang melihatnya, tidak terasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana peristiwa itu bisa menjadi semakin besar. Yang kita tahu sebagai orang tua, pokoknya kasih makan, istirahat, tidur, sakit, diobati, sudah suruh olahraga, pasti akan bertumbuh besar. Tapi bagaimana itu, makanan itu sampai akhirnya menjadikan tubuhnya besar, bagaimana kasih sayang kita itu bisa menumbuhkan anak itu, itulah yang namanya kuasa Tuhan. Kalau kita mau berpikir tentang mujizat yang besar itu
Jangan hanya berbicara tentang iman yang memindahkan gunung, tidak. Tetapi iman yang kita yakini bahwa anak kita bisa bertumbuh besar bukan karena kita, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang menjadikan dia bertumbuh besar. Itu loh iman yang besar. Iman yang meskipun sebesar biji sesawi, tapi ada kuasa Tuhan yang besar, memampukan kita memahami ada karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus di dalam bagian ini dengan sengaja memakai apa? Memakai gambaran dampak dari iman yang kecil sebesar biji sawi tadi itu. Satu, memindahkan gunung. Kedua, mencabut pohon ara dan kemudian menanam di laut. Gunung yang besar gak mungkin dipindahkan. Pakai bego bagaimana nggak tahu, gitu kan ya. Pohon ara dicabut mungkin bisa, tapi ditanam di dalam air laut itu sopo sing iso. Kira-kira seperti itu kan. Tetapi dua peristiwa yang mustahil ini Tuhan kasihkan kepada murid. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi itu, kamu bisa pindahkan gunung. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi itu, kamu bisa menanam pohon ara di laut. Mustahil, mustahil. Tetapi Tuhan katakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kamu adalah mustahil, bagi kita adalah mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau itu bisa terjadi, sekali lagi kata Tuhan, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, iman yang sebesar biji sawi itu adalah iman yang hidup. Iman yang bertumbuh, iman yang berdampak, iman yang berkuasa, iman yang dimana di dalamnya kuasa Tuhan dinyatakan. Apakah itu pernah terjadi? Dan bisa terjadi dalam hidup umat manusia. Iman yang memindahkan gunung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di Mesir ada sebuah gunung yang namanya adalah Gunung Mukatam. Beberapa abad yang lalu, sekitar abad 9 atau abad ke-10, ada sebuah peristiwa yang tercatat di dalam sejarah kehidupan bangsa Mesir, bagaimana Gunung Mukatam ini bisa berpindah. Hari ini Gunung Mukatam ini merupakan salah satu situs dari gereja Koptik yang ada di Mesir. Orang mengenalnya sebagai gereja sampah. Ada dua gereja di situ. Ini gereja Gunung Mukatam, dan ini adalah gereja yang ini. Sedangkan yang atas ini adalah sebuah gua yang dibuat untuk tempat kebaktian. Di YouTube banyak orang Mesir sedang nyanyi pakai bahasa Arab di sini, gitu ya. Bisa cari nanti di YouTube. Nah, di balik ini apa ada peristiwanya, Bapak Ibu Saudaraku? Sekitar abad 9 sampai 10, orang-orang Kristen, orang-orang Koptik, Kristen Koptik di Mesir itu ditantang oleh penguasa hari itu. Penguasa yang sangat membenci kekristenan. Sang penguasa yang membenci kekristenan ini kemudian berkata, Alkitabmu, di kitabmu itu ada yang dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, penguasa mengatakan, kamu orang Kristen? Iya. Kamu pengikut Yesus? Iya. Alkitabmu mengatakan kalau kamu punya iman, maka kamu bisa memindahkan gunung ini, mencampakkannya ke laut. Sekarang tunjukkan dan buktikan bahwa firman itu benar. Kalau kita jadi orang-orang Mesir saat itu gimana? Artinya apa? Pindah no gunung itu. Zaman sekarang pakai dinamit ya, ngusungi gitu ya. Tapi hari itu, abad 9, abad 10, belum ada alat-alat berat seperti itu. Apa yang dilakukan? Pemimpin gereja Koptik di Mesir mengajak semua umatnya, mengajak semua jemaat untuk berdoa dan berpuasa. Dan pembesar penguasa itu mengatakan, dalam waktu 3 hari saya berikan kamu kesempatan untuk bisa memindahkan gunung itu sesuai dengan perkataan Alkitabmu. 3 hari mereka berdoa, 3 hari mereka berpuasa. Hari keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi? Sesuatu yang mustahil sebenarnya, tapi bisa terjadi. Penguasa Mesir datang ke situ menuntut supaya apa? Supaya ayo tunjukkan imanmu, buktikan imanmu, buktikan perkataan firman itu adalah perkataan Alkitab, itu adalah perkataan yang benar, perkataan Tuhan. Sudah 3 hari berdoa puasa, hari yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, mereka terus berdoa, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Terus berdoa seperti dengan sungguh-sungguh mereka berdoa, dengan sungguh-sungguh mereka meminta kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ada sebuah gempa, dan kemudian Gunung Mukatam ini bergeser. Enggak hanya 1 meter, Bapak Ibu dan Saudara, 3 kilometer. 3 kilometer. Sejarah mencatat itu. Kalau sekarang mungkin saya membayangkannya itu mungkin seperti terjadi likuifikasi gitu mungkin ya, sebenarnya bisa geser
terjadi gempa yang seperti itu, akhirnya gunung ini bisa bergeser sejauh 3 km. Dari mana tahu? Para ilmuwan juga penasaran, diteliti kandungan batunya dan lain sebagainya. Dari 2 tempat yang berjauhan sekitar 3 km ini, dikatakan kandungan tanahnya sama persis hari ini. Oleh karena itulah gereja Koptik kemudian mendirikan gereja di sini, di Gunung Mukatam itu. 2 gereja yang sangat besar, meskipun harus dikelilingi dengan sampah, tapi disitulah kuasa Tuhan sungguhnya pernah dinyatakan. Bapak dan saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jika memiliki iman yang hanya sebesar biji sesawi, namun biji sawi adalah biji yang utuh, biji yang sempurna, iman yang utuh, iman yang sempurna, biji yang hidup, iman yang hidup. Di dalamnya Tuhan sanggup untuk mengerjakan, melakukan banyak perkara yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Artinya, apa yang hari ini menjadi kesulitan bagi setiap kita? Apa yang hari ini menjadi tantangan di dalam iman kita? Apa yang menjadi beban dan pergumulan kita, kekhawatiran, ketakutan kita hari ini? Apakah terkait dengan pekerjaan, terkait dengan sekolah, terkait dengan anak-anak, terkait dengan masa depan, terkait dengan kesehatan kita? Apapun beban masalah itu, ingat, ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah hidup kita. Yang Tuhan tuntut hanya satu, miliki iman yang utuh dan hidup. Sebesar biji sesawi saja, tidak lebih. Tapi iman itu harus menjadi iman yang utuh dan hidup. Adakah iman itu di dalam diri kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami dan tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Iman sebesar biji sawi, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang berkuasa. Kiranya itu ada dalam hidup kami bukan karena kehebatan kami, namun karena Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Segala persoalan kami, segala kesulitan dan tantangan hidup kami bawa kepadamu ya Bapa, dengan satu keyakinan iman, Engkau ada dan hadir dengan kuasa-Mu untuk menolong dan membawa kami sampai kepada kemenangan yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Yesus Kristus dan kita semua untuk semakin memiliki iman yang semakin tambah teguh. Untuk meresponi firman Tuhan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 berkata, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Allah yang Maha Tinggi." Kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Juga saat ini Engkau memampukan kami membawa persembahan kami dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini agar boleh menjadi berkat dan memperluas bagi pelayanan di gereja ini. Berkati yang mengelola persembahan ini dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, Allah turut bekerja. Meskipun kita tak dapat memahami rencana Tuhan bagi kita, namun kita tak perlu khawatir, tak perlu takut terhadap apapun. Karena ada kasih Tuhan yang selalu menyertai bagai tiang awan dan tiang api menyertai kita dengan kebaikannya. Bersama kita pujikan seperti tiang awan dan tiang api. Tanganmu
menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan dan seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin, saudara. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ketikannya yang besar, selamat sumber berkat. Puji Dia, puji Dia. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman Allah yang hidup, miliki iman yang utuh, miliki iman yang hidup, miliki iman yang berkuasa. Sebab di dalam iman yang benar di dalam Kristuslah Tuhan akan melakukan berbagai macam karyanya secara ajaib, dan kita dimampukan meresponinya dengan benar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa mengasihimu dengan kasih-Nya yang kekal, anugerah keselamatan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan penyerta dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, mengarahkan, memenuhi, melimpah dalam hidup saudara sekalian, sekarang dan sampai selamanya Kristus datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan warta jemaat sebelum bersatu teduh. Mewakili Majelis Jemaat Katekisme Jajak, saya akan membacakan warta jemaat. BP Sinode GKT telah menabiskan Evangelis Foni GKT Ambulu, Evangelis Andri GKT Hosana Surabaya,
Evangelis Danang GKT Kepanjen, Evangelis Dwinda GKT Lawang, dan Evangelis Sarah GKT Pos PI Bangil ke dalam jabatan pendeta Sinode GKT pada hari Kamis 24 Februari 2022 bertempat di GKT Hosana Surabaya. Selain itu, Evangelis Yafet GKT Banyuwangi juga akan ditabiskan menjadi pendeta Sinode GKT pada hari Kamis 3 Maret 2022 bertempat di GKT Banyuwangi. Kiranya jemaat mendukung dalam doa. Pada hari Rabu 2 Maret 2022 jam 6 sore akan diadakan persekutuan doa dan kesaksian bertempat di gereja. Kiranya jemaat dapat menghadiri persekutuan tersebut. Jadwal kegiatan dan penata layan dapat dilihat di slide dan di lembar warta. Bagi para penata layan harap mempersiapkan diri dengan baik. Data laporan persembahan dapat dilihat melalui slide yang sedang ditayangkan. Jika ada kesalahan mohon bisa memberitahu kepada majelis jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat dipersilakan